Allah sebagai zat yang tidak terpengaruh oleh seluruh ciptaannya, yang independen, yang serba maha, tentu sama sekali tidak butuh kepada selain dirinya. Dia berdiri sendiri, qiyamuhu li nafsihi. Maka kemudian muncul pertanyaan, mengapa kemudian kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal ia tidak butuh pada kita untuk menyembahnya. Mengapa kemudian kita masih diminta, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya? Tak lain karena Allah menyayangi kita sebagai manusia. Sehingga kita diminta untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah satu sifatnya adalah yang maha adil. Sehingga ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memperlakukan kita dengan adil dan dengan penuh kasih sayang karena ia adalah yang maha adil dan maha berbelas kasih kepada makhluknya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya yang menyembah ia. Sedangkan jika kita kemudian tunduk kepada selain Allah, terlebih jika kita tunduk kepada manusia, maka yang pasti akan kita terima, karena manusia bukanlah zat yang maha segala sesuatu, maka ia pasti akan berbuat zalim kepada kita, menindas kita, menjadi sosok yang otoriter kepada kita. Kita dapati banyak contoh dalam kehidupan ini. Misalnya, ketika seseorang mengabdi kepada Fir'aun, mengabdi kepada Namrud, maka Fir'aun dan Namrud berlaku otoriter, berlaku zalim kepada orang-orang yang mengikuti dan mengabdi kepadanya. Oleh karena itu sebenarnya kita bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk Allah karena ingin disembah oleh kita. Tapi Allah merelakan zatnya untuk disembah karena begitu kasihnya ia kepada kita dan karena ia takut kita menyembah kepada selainnya yang menyebabkan kita akan tertindas, maka Allah perkenankan kita untuk menyembah Allah agar kita dapat menyembah yang layak untuk disembah dan bersikap rahmat, damai, adil kepada orang-orang yang menyembahnya dan mensejahterakan orang-orang yang menyembahnya. Inilah sebenarnya poin utama dari agama Islam itu sendiri. Orang sering berpikir bahwa seolah-olah agama Islam ini adalah persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah agama ini hanya berisi tentang ajaran-ajaran bagaimana kita menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri seolah-olah. Padahal sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa Allah tidak butuh atas semua ibadah kita, penyembahan kita dan lain sebagainya. Itulah justru yang membedakan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan-Tuhan sesembahan lain yang disembah oleh manusia, yang mereka mempersembahkan darah bahkan nyawa kepada Tuhannya karena seolah-olah menganggap bahwa Tuhannya haus akan nyawa dan darah. Allah tidak seperti itu, sehingga Allah tidak butuh pada sesembahan yang ada di luar dirinya. Allah tidak butuh kita menyembah kepadanya. Kalaupun kita kemudian diminta untuk menyembah, maka itu untuk diri kita. Begitu pula agama Islam itu sendiri. Seharusnya ia diposisikan sebagai agama bukan hanya untuk kita mensyukuri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah, tapi yang utama adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk perdamaian manusia, untuk kebaikan manusia, yang pada intinya adalah agama Islam itu adalah agama yang berorientasi kepada kemanusiaan, tidak hanya berorientasi kepada ketuhanan. Ia menjadi agama yang humanis, tidak hanya teosentris. Sehingga kita dapati maka Islam mengajarkan di dalamnya adalah ajaran-ajaran yang memuliakan manusia. Segala jenis manusia dimuliakan oleh Islam. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa siapa yang membunuh satu orang, maka ia disetarakan dengan membunuh seluruh nyawa yang ada di alam semesta. Dan siapa yang memberi penghidupan kepada satu orang, maka ia
kata Allah dalam Al-Quran, setara dengan menghidupi seluruh umat manusia. Begitu besarnya penghargaan Allah kepada manusia. Ia disebut sebagai ciptaan yang begitu agung. Ia diberikan akal, diberikan hati, bahkan diberikan cahaya yang diambilkan dari Allah sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada manusia. Maka menjadi aneh bagi kita jika ada orang yang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatasnamakan Tuhan, kemudian menghabisi nilai-nilai kemanusiaan, bersikap tidak adil, bahkan melakukan teror kepada sesama manusia hanya karena sebagai bentuk persembahan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki kita hidup dalam kemanusiaan, dalam keadilan dan perdamaian. Karena pada dasarnya Islam itu untuk kemanusiaan.